إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Orang-orang yang cinta kepada Allah dan juga dicintai oleh Allah, artinya cintanya diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah, maka orang tersebut menjadi kekasih Allah yang dikenal dengan walinya Allah. Wali Allah ini mempunyai dua definisi. Yang pertama, orang yang dijaga oleh Allah, walinya Allah. Ya, jadi orang yang secara khusus berada dalam penjagaan Allah. Yang kedua, dan perilaku yang memancar dari hati orang tersebut adalah bisa menuntun kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya secara mendasar guru ada doa mengajarkan hadis, ya, yang mana ya dalam mengajar ini murid-murid diajari agar supaya menguasai ilmu. Jadi guru pengajar mengajarkan sesuatu, mentransformasi, ya, mentransfer. Yang ditransfer bukan duit, ilmu. Dan ilmu macam-macam. Ya termasuk ya kalau di sekolah ilmu ekonomi, ilmu teknik, itu semuanya pelajaran. Makanya ada pelajaran, ada pendidikan. Ya. Jadi kalau pelajar namanya pengajar gurunya. Kalau pendidikan gurunya namanya pendidik. Dalam agama ketika kita ngajarkan ilmu, maka kita dikenal sebagai Syekhut Ta'lim. Jadi penjelasannya ada dalam kitab Al-Faydur Rabbani yang ditulis oleh Syed Idris bin Muhammad Al-Abid Al-Husaini Al-Iraqi, salah satu muqaddam dan imam zawiyah di Maroko. Nama kitabnya Al-Faydur Rabbani, sama dengan kitab yang tadi kita baca, kitab Manaqib. Namanya sama tapi isinya beda. Para ikhwan rahimakumullah. Kemudian ya, guru taklim ini bisa ngajari murid sehingga murid tersebut menguasai ilmu yang diajarkan sesuai dengan tingkatannya. Sehingga guru taklim tahu murid ini yang bisa dilanjut dengan murid yang sudah ngepas sampai di situ tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Ya seperti kita mengisi HP kita dengan apa namanya aplikasi. Ya kalau HP-nya RAM-nya kecil, diisi aplikasi banyak, hang, ngeblank. Demikian juga ada orang kalau dikasih banyak ilmu ngeblank, bingung. Sehingga pulang apa ya pokoknya dah. Jadi guru taklim itu yang benar, yang profesional tahu apa yang harus diajarkan pada sang murid dan sampai di mana batasan-batasan yang bisa diberikan. Kenapa? Kalau TK jangan diajari pelajaran SMP. Betul apa tidak? Anak SD diajari pelajaran SMP, bingung. Karena memang sampai di situ kemampuannya, maka ajarilah sesuatu yang bisa diterima oleh sang murid. Sama dengan dalam thariqah. Dalam thariqah, kalau mengajarkan asrar kepada orang yang belum pernah masuk thariqah, pulang ngeblank. Kenapa? Ya bukan alamnya. Sama ikan. Tapi kalau ikan kolam dimasukkan ke laut, gimana jadinya? Langsung kelenger mati. Demikian juga ikan laut jangan cemplungin ke kolam. Sama langsung kelenger mati.
Sudah ada alamnya sendiri. Orang yang profesional, maka dia akan meletakkan ikan itu sesuai dengan alamnya. Demikian juga guru ketika ngajar pada muridnya, mengajarkan ilmu sesuai dengan kebutuhan murid dan yang dicapai oleh murid, yang bisa dicapai oleh murid. Kemudian, jadi ketika kita berbicara pelajaran, maka objeknya paling banyak perkara zahir. Ya seperti dalam pesantren, pelajaran fikih. Apa pelajaran fikih? Zahir. Bagaimana caranya wudhu yang benar? Bagaimana cara nyuci baju yang benar dan macam-macam. Perkara fikih. Akan tetapi ya, dalam ilmu syariat juga ada sisi batinnya, yaitu yang berkenaan dengan keyakinan. Demikian juga orang berbuat dosa, ada dosa karena melanggar aturan syariat zahir, ada dosa karena melanggar aturan syariat batin. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi inilah guru yang ngajar, namanya guru taklim. Kemudian ada guru yang mana pelajarannya sudah selesai, yang zahir, mulai ngajar perkara batin. Untuk kita agar supaya mampu istiqomah. Jika ada orang masuk thariqah, kok tidak bisa istiqomah? Ya kan? Kok wiridnya belentang-belentong? Kok sholat masih belentang-belentong? Padahal sudah baiat thariqah. Nah, ini ada yang perlu diperbaiki. Bukan pengetahuannya, tapi yang perlu diperbaiki keyakinannya. Kenapa kok ada orang kuat ibadah semalaman? Pagi seger kerja ke sawah ke kantor bisa. Ada orang kalau malam dari jam 10 sampai jam 6 subuhnya kebablasan. Itu pun masih ngantuk. Kemudian diajak berjamaah, tidak mau. Malas. Diajak berjamaah wadifah, ini itu banyak. Alas roban datang. Alas apa kalau di sini alas Purwo. Kalau di Jawa Timur. Kalau yang di Banten alas apa? Alas Ujung Kulon datang alasannya. Kenapa? Ya karena lidah rohaninya ini masih belum bisa mencicipi nikmatnya zikir, belum bisa mencicipi nikmatnya ibadah kepada Allah. Sehingga karena sariawan, barang yang enak kalau muridnya sariawan, gimana kalau murid sariawan? Dikasih sirup enak apa enggak? Apalagi dikasih makanan yang pedas, gimana kalau murid sariawan? Kata yang lain sampai ngewes-ngewes doer bilang enak. Tapi orang yang lagi punya penyakit mulut, maka dia tidak akan mau makan. Masih mending kalau penyakitnya masih di luar. Ada penyakitnya yang sudah penyakit kronis. Lambungnya bermasalah. Maka ketika ngelihat makanan langsung enak. Betul? Ngelihat makanan langsung enak. Kenapa? Yang bermasalah lambungnya. Kalau hanya sariawan yang masalah mulut, mulut bisa dipaksa. Tapi kalau sudah kena lambung bermasalah, asam lambungnya naik, sehingga ngelihat makanan orang lain asik makan, ada orang-orang yang ngelihat makanan malah jijik, malah tidak mau makan, dipaksa muntah. Ada juga orang diajak ibadah muntah. Kenapa? Berarti lambung rohaninya yang bermasalah. Untuk yang zahir, kalau ilmu, maka guru ta'lim. Sedangkan untuk perkara batin,
Ini namanya guru tarbiyah.